Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga teman-teman semua, salam sepak bola, terkhususnya sepak bola tim Indonesia. Baik teman-teman semua, ya semoga dalam keadaan sehat selalu. Masih berjumpa lagi dengan saya, Fakhrul Rozi Jamba. Pada hari ini teman-teman semua, kita akan membahas tentang review jalannya pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Thailand yang telah disiarkan pada semalam, yang dimana pada akhirnya Garuda Muda harus terhenti pada fase semifinal. Baik teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam video saya ini. Saya akan bahas pertama mengenai jalannya pertandingan. Teman-teman semua, ya teman-teman semua, supporter timnas, pendukung timnas, mungkin sama-sama kita merasakan apa yang dirasakan oleh timnas Indonesia usia 23 di bawah asuhan Coach Sintayong. Ya, luka, ya kita merasakan luka bersama. Sedih, iya kita merasakan sedih bersama. Kecewa, iya kita seluruh rakyat Indonesia, seluruh supporter timnas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita merasakan kesedihan, luka, kekecewaan dan lain sebagainya. Ya, itu yang mau saya bilang. Nah, pemain juga sama teman-teman semua. Para pemain semua, ya tidak keluar dari lapangan dengan kepala tegak. Mereka sedih, mereka kecewa, mereka putus asa dan lain sebagainya. Jadi yang mau saya sampaikan di sini teman-teman semua, mengenai pertandingan Timnas Indonesia versus Thailand semalam, saya berasumsi bahwasannya Timnas Indonesia kalah bukanlah dari segi pemain. Ini asumsi saya teman-teman semua, ya. Menurut pendapat saya, bukanlah dari segi pemain. It's okay kalau dari segi kualitas, ya katakanlah Timnas Thailand unggul di atas kita, ya unggul di atas kita kalau dari segi kualitas kita lihatnya. Tapi kalau dari segi pemain saya lihatnya Timnas Indonesia mampu, hampir seimbang, mampulah katakan pada pertandingan semalam mengalahkan Timnas Thailand. Tapi itulah tadi seperti yang saya katakan di video sebelumnya teman-teman semua, atau video-video saya sebelumnya, sepak bola bukanlah matematika yang hasilnya kita langsung tahu, yang hasilnya ilmu pasti. Sepak bola bukanlah matematika, 1 tambah 1 hasilnya 2. Di atas lapangan semua masih bisa terjadi, dan ini sudah terbukti, ya ini sudah terbukti. Pada dasarnya kita kalah bukan dari segi materi pemain, tapi kita kalah, ya dari segi strategi dan taktik teman-teman semua. Kenapa dikatakan seperti itu teman-teman semua? Ya menurut hemat saya, karena Timnas Thailand dapat membuat gol pada menit-menit yang krusial, pada menit-menit terakhir gitu kan. Nah, pada menit-menit terakhir, alhasil apa gitu kan? Berarti kalau Timnas Thailand itu dapat membuat gol pada menit-menit akhir, berarti kan secara permainan kita tidak cukup kalah gitu. Dari Timnas Thailand kita tidak cukup kalah gitu kan. Ya, alhasil mungkin belum harinya. Ya, alhasil mungkin belum harinya, ya kita dapat memenangkan pertandingan semalam. Nah, it's okay lah, tidak masalah gitu kan. Tidak masalah. Kekecewaan terjadi pada anak asuh Sintayong, kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Katakanlah itu kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, kita kalah dengan skor 1-0. Tapi di luar hasil kalah semalam, menurut hemat saya teman-teman semua, di luar hasil kekalahan Timnas Indonesia semalam, menurut hemat saya Timnas Indonesia katakanlah sudah cukup baik mainnya. Saya mengatakan itu sudah cukup baik, sudah berjuang, ya sudah berjuang, sudah cukup baik, ya sudah mengikuti arahan Sintayong. Sintayong pun udah melakukan perubahan, udah berpikir secara keras. Nah, masalah hasil kan kita nggak bisa memprediksi,
Kan kembali lagi seperti yang saya katakan di dalam video saya, sepak bola bukanlah matematika yang hasilnya sudah pasti 1 tambah 1 2. Di atas lapangan segala sesuatu bisa terjadi. Hal hasil mungkin belum harinya bagi timnas. Tapi katakanlah kalau dari segi permainan semua pemain sudah kerja keras, ya, semua pemain sudah berusaha dengan kuat, termasuk pelatih sudah, Coach Sintayong sudah memberikan perubahan yang signifikan, terutama di babak kedua, ya, memainkan Saryan Abi Maju, Sadil Ramdhani, Ronaldo Kuate dan lain sebagainya. Akan tetapi mungkin belum harinya, ya. Nah, terus yang mau saya bahas teman-teman semua, masalah insiden di pertandingan semalam. Masalah insiden pada pertandingan semalam yang dimana 3 pemain timnas Indonesia mendapatkan kartu merah. Firza Andika, Ricky Kabuaya dan juga Rahmat Irianto, gitu kan. Jadi dengan tensi yang tinggi, ya, kita tidak bisa tahan emosi, kita tidak bisa kontrol emosi kita, sehingga bisa jadi ini menjadi kerugian tersendiri bagi timnas Indonesia. Katakanlah kita akan memperebutkan medali perunggu menghadapi tim Harimau Malaya, kan menjadi kerugian tersendiri bagi timnas Indonesia yang tidak bisa nantinya diperkuat dengan 3 pemain yang sangat sentral, Ricky Kabuaya, Firza Andika dan juga Rahmat Irianto, karena kan kartu merah pada laga semalam. Jadi di mana nantinya pada saat melawan Malaysia pada perebutan juara 3, Sintayong harus berpikir keras lagi. Teman-teman semua, ada juga yang mau ingin saya sampaikan teman-teman semua mengenai jalannya pertandingan semalam, yaitu mengenai ketidakhadirannya Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam tidak dapat bermain pada pertandingan semifinal semalam menghadapi Thailand. Ini menjadi suatu lubang tersendiri di lini pertahanan timnas Indonesia. Nah, yang nggak ada di timnas Indonesia adalah mencari pengganti atau pelapis yang nilainya hampir sama nih dengan gaya permainan Asnawi Mangku Alam, gitu kan. Jadi ini menjadi PR juga gitu bagi kita, karena kita belum menemukan full bek kanan yang gaya bermainnya seperti Asnawi Mangku Alam. Saya katakan Asnawi ini pemain bertahan yang cukup cerdas gitu pemainnya. Asnawi Mangku Alam merupakan pemain bertahan yang cukup cerdas, teman-teman. Kenapa demikian saya mengatakan itu cukup cerdas? Karena Asnawi Mangku Alam bukan hanya cerdas dalam menjaga lini pertahanan. Saya katakan juga teman-teman, bagaimana Asnawi Mangku Alam bukan hanya cerdas dalam menjaga lini pertahanan, akan tetapi Asnawi Mangku Alam juga cerdas dalam membangun serangan. Bagaimana dia bisa membangun serangan dari transisi bertahan ke transisi menyerang. Itu kelebihan, poin tersendiri yang ada pada diri Asnawi Mangku Alam. Yang kedua, poin yang mau saya sampaikan, kelebihan yang dimiliki Asnawi Mangku Alam sebagai fullback kanan adalah dia bisa menjadi leader di lini pertahanan, ya. Makanya di Piala AFF kemarin, ya, bahan kapten itu diberikan Sintayong kepada Asnawi Mangku Alam. Nah, ketika semalam Asnawi Mangku Alam tidak dapat bermain, ini kan menjadi celah, teman-teman semua. Ini kan menjadi celah di lini pertahanan kita dan bisa diobrak-abrik, diobok-obok lini pertahanan sebelah kanan oleh para pemain Thailand semalam. Nah, karena kita tidak bisa menemukan full bek kanan, bek kanan, ya katakanlah sederajat dengan gaya permainan Asnawi Mangku Alam. Ya, kemarin yang ditaruh kalau tidak salah saya Rahmat Irianto, dan Rahmat Irianto tidak bisa memainkan peran itu. Ya, nah teman-teman semua, yang mau saya bahas sedikit lagi mengenai pertandingan semalam adalah insiden kartu merah, 3 kartu merah yang diterima gitu kan, masalah kepemimpinan wasit. Artinya begini teman-teman semua, seorang pengadil lapangan, apapun keputusan daripada pengadil lapangan itu adalah hak yang mutlak dan wajib diterima oleh pemain. It's okay lah, dalam tanda kutip, mungkin pemain kita Indonesia masih dalam keadaan muda,
gitu kan, emosinya tidak terkontrol, masih dalam menggebu-gebu. Nah, ini perlu ada jiwa kesatria teman-teman semua, jiwa kesatria, dan juga mesti ada pendewasaan. Ya, apapun keputusan wasit ya itu udah mutlak teman-teman semua. Ya, teman-teman semua. Dalam artian yang mau saya katakan, coba berikanlah sepak bola itu bisa memberikan suatu contoh bagi di luar sana, gitu kan teman-teman semua. Katakanlah sepak bola itu bisa nantinya membuat contoh bagi orang-orang di luar sana. Ya, artinya ketika di dalam sepak bola itu bermain dengan, ya katakanlah keras-keras gitu kan, katakanlah bermain bola itu keras-keras, tapi itu tadi gitu kan, ya terjatuh, sliding, salam, angkat, bangkit, kan gitu. Kan yang di luar kan ngelihat, orang-orang yang di luar kan ngelihat, oh yang di dalam aja bisa rukun loh bermainnya. Kenapa yang di luar harus ribut gitu kan? Nah, yang artinya kan pertandingan sepak bola itu bisa menjadikan contoh gitu untuk keluar, untuk masyarakat luar. Oh yang di dalam aja rukun bermainnya gitu kan? Ya keras-keras bermain sepak bola, sliding, mereka otot-ototan, kejar-kejaran, ya mereka tackle-tacklean, ya mereka duel. Itu murni karena profesionalitas bagi seorang pemain sepak bola teman-teman. Jadi saya katakannya seperti ini, pertandingan sepak bola harus diawali dan diakhiri dengan jabat tangan. Peperangan di medan pertempuran dalam sepak bola harus diawali dan diakhiri dengan jabat tangan. Ya, karena pada dasarnya nantinya di atas segala rivalitas yang terjadi akan menjalin suatu persahabatan di sepak bola, teman-teman. Nah, baik itu teman-teman tadi semua, itu tadi ulasan review mengenai pertandingan semalam antara timnas Indonesia dan timnas Thailand.